Hai Unlockers, dimanapun Anda berada. Serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya kali ini akan mengangkat sebuah blunder yang terkait dengan yang namanya mengenal dan mengelola diri sendiri. Di dalam ilmu manajemen, mengenal dan mengelola diri sendiri adalah soft skill pertama dan utama yang harus dikuasai oleh seorang manajer sebelum dia mulai untuk mengenal dan mengelola orang lain. Karena gagal dalam hal ini akan berakibat fatal bagi kinerja maupun pribadi sang manajer. Mari kita simak pergumulan yang dirasakan oleh manajer berikut ini. Perhatikan apa yang dipikirkan atau apa yang digumulkan di dalam pikiran sang manajer dalam slide ini. Dia mengatakan dalam hatinya, aku sudah tidak tahan lagi. Nggak ada yang beres. Bos sudah ngejar-ngejar terus, sementara anak buah banyak yang demotivasi karena cuti ditolak. Saya pikir dulu jadi manajer akan begitu menyenangkan. Kalau lihat begini, kayaknya aku ingin kembali menjadi staf lagi aja deh. Capek sekali. Saya yakin Anda pernah mengalami ini, bahkan sering mengalami hal seperti ini. Karena ini adalah bagian yang tidak dapat dihindari oleh seorang manajer. Cepat atau lambat, pasti akan mengalami hal ini. Jenuh, stres, tidak lagi bersemangat, dan mau menyerah saja deh. Namun yang harus Anda ingat, jangan cepat putus asa atau cepat menyerah. Setiap orang pasti mengalami hal-hal seperti ini. Pasti mengalami masa-masa yang melelahkan dan menjengkelkan. Nah, seringkali kondisi ini hanyalah sementara dan segera berlalu. Dengan tetap bertahan, Anda tidak akan kehilangan emas untuk merayakan sebuah kemenangan dalam mengenal dan mengelola diri sendiri. Karena itu, kita harus memastikan untuk tidak melakukan sebuah blunder yang berakibat fatal, yaitu blunder membiarkan pekerjaan membebani dan menjatuhkan Anda. Blunder ini akan berdampak besar, bukan hanya pada karir dan pribadi Anda, namun juga tim Anda dan bahkan organisasi di mana Anda bekerja. Memang bukan hal yang mudah untuk memperbaiki, namun Anda harus belajar dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Bagaimana untuk kita bisa mengatasi hal itu dengan cepat? Jawabannya, tidak ada tindakan cepat yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi kelelahan dan kejenuhan di dalam pekerjaan. Namun, pertama-tama Anda harus menemukan jawaban dari mengapa Anda membiarkan pekerjaan membebani dan menjatuhkan Anda. Kemudian, ikutilah langkah-langkah selanjutnya berikut ini, yaitu bagaimana Anda menghindari blunder ini dan tidak terjebak dalam situasi kelelahan dan stres yang berkepanjangan. Yang pertama, jika Anda mengalami kelelahan, stres yang berkepanjangan, ingin menyerah saja dan sebagainya, temukanlah akar masalahnya. Ini langkah pertama yang sangat penting. Mungkin akar masalahnya itu bersumber pada pekerjaan itu sendiri. Karena volume pekerjaan yang bertambah, deadline yang sudah mendekat, atau mungkin Anda sendiri merasa kurang keterampilan atau skill yang kurang untuk menyelesaikan semua tugas-tugas itu. Atau bisa jadi sumber masalahnya adalah kebalikannya, yaitu tidak ada lagi tantangan dalam pekerjaan.
nampaknya semuanya berjalan mulus, tidak ada lagi sesuatu yang mendorong adrenalin Anda, sehingga Anda mengalami satu kejenuhan. Atau bisa saja sumber permasalahannya ini berasal dari kehidupan pribadi Anda. Misalnya kehidupan rumah tangga Anda, anak-anak, atau Anda merasa karir Anda mandek. Apapun itu, segera temukan sumbernya. Nah, setelah Anda menemukan sumbernya, maka kembangkanlah satu strategi untuk bisa mengatasi hal itu. Lihatlah, jika penyebabnya adalah banyak hal yang harus Anda perbaiki di kehidupan rumah tangga Anda, maka Anda harus segera membuat prioritas dan jadwal untuk menyelesaikannya satu persatu. Bila perlu, Anda harus ambil cuti beberapa hari. Nah, di dalam masa cuti itu, matikan HP, supaya tidak ada yang menghubungi Anda, sehingga Anda bisa fokus untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kehidupan rumah tangga Anda. Bila penyebabnya adalah pekerjaan yang menumpuk, deadline yang mengejar, coba diskusikan dengan atasan Anda dan bawalah satu usulan mengenai penjadwalan ulang atau solusinya misalnya merekrut asisten untuk Anda. Tapi satu hal yang harus Anda ingat, jangan pernah Anda mengeluh kepada atasan Anda karena pekerjaan yang menumpuk atau deadline yang mengejar Anda. Jangan sekali-sekali lakukan itu. Atau bila Anda merasa bosan atau jenuh dengan pekerjaan sekarang ini, Anda harus kembali mengingat apa yang pernah membuat Anda bersemangat untuk menjadi manajer. Yaitu Anda mengejar prestasi supaya jadi manajer. Apa yang membuat Anda semangat? Itu kadang-kadang bisa kembali membuat kita bangkit dan tidak merasa bosan. Anda juga bisa mempelajari keterampilan-keterampilan baru untuk lebih melengkapi Anda sebagai manajer. Keterampilan mungkin yang di luar pakem yang biasa Anda lakukan. Atau lakukan inovasi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Sebagai manajer, Anda memiliki satu wewenang, satu hak untuk bisa membuat atau merencanakan atau mendesain satu proses yang baru di dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Lakukan itu. Sesuatu yang inovatif itu akan membangkitkan adrenalin Anda dan Anda akan bisa kembali semangat. Yang ketiga yang bisa Anda lakukan adalah buat jarak. Apa artinya? Artinya demikian. Bahkan ketika Anda melihat pekerjaan tidak menumpuk dan Anda tidak mungkin menyelesaikannya dengan baik. Kalau apa? Kalau Anda menganggap setiap kritik dan masalah di dalam pekerjaan itu sebagai sesuatu pribadi. Ya, ingatlah. Betapapun pentingnya pekerjaan Anda, itu hanyalah pekerjaan, bukan diri Anda. Karena itu, buatlah jarak antara pekerjaan dan Anda. Ingat, buatlah jarak antara pekerjaan dan Anda. Nah, bagaimana caranya? Mudah sekali. Setelah pulang kantor, atau setiap Jumat malam, tutuplah pintu pikiran Anda untuk pekerjaan ataupun untuk tugas-tugas yang belum selesai. Ya, tutup pikiran itu. Awalnya memang tidak mudah, tetapi Anda harus disiplin melakukannya supaya pikiran Anda dapat beristirahat dan besok bisa kembali fresh untuk menghadapi segala macam tuntutan pekerjaan. Ya, bukan berarti kita tidak komit kepada perusahaan, bukan. Tetapi ini penting agar dengan jarak ini Anda bisa terus fresh ketika Anda di rumah. Karena kalau tidak, Anda pasti akan mengalami satu kelelahan yang luar biasa. Nah, hal yang terakhir adalah untuk Anda bisa menghindari blunder ini, saya mengatakan biarkan opsi terbuka. Nah, opsi apa ini?
Artinya begini, setelah Anda melakukan dan mengatur beberapa hal, namun Anda tetap merasa jenuh dan demotivasi atau motivasi yang menurun. Saya melihat inilah saatnya untuk mencari peluang baru di tempat yang baru. Karena apa? Karena Anda kalau mau tetap bertahan di sebuah perusahaan dengan kondisi seperti itu, Anda akan justru menjadi faktor perusak dan penghambat kinerja tim Anda dan tentunya kinerja perusahaan. Ini adalah satu langkah terakhir. Kalau langkah-langkah sebelumnya tetap tidak mampu untuk kembali membangkitkan semangat Anda, maka biarkan opsi ini terbuka. Nah, para manajer yang terhormat, final tips apa yang bisa kita lihat pada kesempatan ini? Yaitu bagaimana sekarang jika tim Anda mengalami yang Anda rasakan. Mereka merasakan satu kejenuhan dan kelelahan yang luar biasa. Apa yang harus Anda lakukan? Mudah, Anda harus memastikan kepada mereka bahwa Anda mengetahui yang mereka alami dan Anda memahaminya. Ya, karena Anda memang pernah merasakan itu. Lalu dorong mereka untuk mau bercerita apa yang mereka alami dan rasakan. Tolong mereka untuk mengidentifikasi sumber-sumber permasalahannya dan coach mereka dengan langkah-langkah yang Anda sudah pelajari tadi. Nah, kalau memang problema yang mereka hadapi cukup berat dan mungkin Anda tidak memiliki cukup waktu untuk membantunya atau bisa menyelesaikannya dengan baik, Anda bisa minta bantuan seorang profesional untuk menolong tim Anda. Namun yang terpenting adalah yakinkan mereka bahwa Anda memahami situasinya dan Anda memberikan mereka waktu untuk mengatasinya. Nah, demikianlah para Unlockers, seri ke-14 dalam obrolan manajemen di channel Unlock Your Limit. Sekali lagi, semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Jika ada topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi dan Anda ingin hal itu dibahas, silahkan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye Unlockers. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya. Serta jangan lupa bantu untuk share ke rekan-rekan Anda yang lain supaya kita bisa bersama-sama terus belajar dan saling mengasah. Unlock your limits. Terima kasih. Goodbye.